Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khotibul Anif dari kelas B6 PJJ-PAI semester 4. Dalam hal ini saya akan membahas mengenai literasi digital kitab kuning, yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkupnya. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dosen yang sudah memberi materi. Sudah saya baca berupa PowerPoint dan saya ringkas menjadi PowerPoint lagi dari berbagai sumber yang saya baca. Salah satunya yaitu dari artikel jurnal yang diterbitkan dari kampus ini ya, UI Universitas Islam dengan judul Pengembangan Pembelajaran Kitab Kuning di Pesantren Nurul Wajid Jember yang ditulis oleh Nur Ali dan Ahmad Faisal. Nah, ini selanjutnya yaitu pengertian kitab kuning ya. Secara terminologi, kata kitab berasal dari bahasa Arab, yaitu kataba berupa fi'il madhi, yaktubu fi'il mudhari', kitaban berupa masdar yang berarti tulisan atau buku. Oleh karena itu, kata kitab bisa digunakan secara umum kepada segala sesuatu yang berbentuk tulisan atau buku, baik yang menggunakan bahasa Arab maupun bahasa Ajam atau selain bahasa Arab. Terus sedangkan kata kuning di dalam frase kitab kuning ini menunjukkan salah satu dari jenis warna seperti warna biru, merah, hitam, dan lainnya. Sedangkan secara etimologi adalah kitab-kitab karya ulama yang dicetak di atas kertas berwarna kuning di kalangan pondok pesantren sendiri. Di samping istilah kitab kuning, beredar juga istilah kitab klasik untuk menyebut jenis kitab yang sama. Nah, itu pengertiannya tadi. Terus sejarahnya, ini sejarahnya secara singkat ya. Kitab kuning ini mulai berkembang sejak abad ke-7 hingga abad ke-14, ditulis oleh para ulama besar Islam seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i dan lain sebagainya, yang dimana mencakup berbagai disiplin ilmu seperti ilmu fikih, tafsir, hadis, akidah, tasawuf hingga nahwu dan shorof. Nah, di Indonesia sendiri kitab kuning dibawa masuk oleh para ulama dan penyebar Islam sejak masa Wali Songo. Sejak itu kitab-kitab ini menjadi kurikulum utama di pesantren dan berperan besar dalam menjaga tradisi keilmuan Islam. Ruang lingkupnya di sini ya ditinjau dari beberapa segi, ada dua, yaitu yang pertama yaitu dari kandungan maknanya. Dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama kitab kuning yang berbentuk penawaran atau penyajian ilmu secara polos naratif seperti sejarah, hadis, dan tafsir. Terus kitab kuning yang menyajikan materi yang berbentuk kaidah keilmuan seperti nahwu, usul fikih, mustalahul hadis ya. Terus lagi ada kadar penyajian. Dari segi penyajian kitab kuning dapat dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu mukhtasar, yaitu kitab yang tersusun secara ringkas dan menyajikan pokok masalah baik yang muncul dalam bentuk nazam atau syair maupun dalam bentuk prosa. Terus ada syarah, yaitu kitab kuning yang memberikan uraian panjang lebar menyajikan argumentasi ilmiah secara komprehensif, ini yang paling lengkap ya. Terus kitab kuning yang menyajiannya tidak terlalu ringkas tetapi juga tidak terlalu panjang. Ruang lingkup kitab kuning yang kedua yaitu kreatif penulisnya. Di sini menjadi 7 macam. Yang pertama, kitab kuning yang menampilkan gagasan baru seperti kitab Ar-Risalah ya. Terus ada kitab kuning yang muncul sebagai penyempurna kitab yang telah ada seperti kitab Nahwu, tata bahasa Arab karya Imam Sibawayh yang menyempurnakan karya Abu Aswad Al-Duwali ya. Terus selanjutnya kitab kuning yang berisi komentar syarah. Terus kitab kuning yang meringkas kitab yang panjang lebar seperti Alfiah Ibnu Malik atau buku tentang nahwu yang disusun dalam bentuk syair sebanyak 1000 bait ya. Terus kitab kuning yang berupa kutipan dari kitab kuning yang lain seperti Ulumul Quran. Terus kitab kuning yang telah memperbarui sistem kitab yang telah ada seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Dan yang terakhir yaitu kitab kuning yang berisi kritik dan koreksi terhadap kitab yang telah ada seperti kitab Mi'yarul Ilman.
Nah, kesimpulannya ya dari materi tersebut, kitab kuning adalah sebutan untuk kitab klasik yang menjadi bahan kajian utama di pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam ya. Umumnya berbahasa Arab dan gundul ya, terus warnanya kuning ya, berupa polosan kertas yang banyak dikaji menjadi apa ya, kurikulum paling utama di dalam pondok pesantren. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.